Mata semua orang tertuju pada sosok itu. Ekspresi mereka berubah setelah melihat sosok tua itu. Tidak disangka, ahli kuat lain dari klan Hun ternyata bersembunyi di luar alam Yao. Pak Tua Shenong segera menatap orang itu. Ia tahu bahwa sosok itu adalah Hunsa, salah satu dari 4 iblis kuat dari klan Hun. Kekuatannya sebanding dengan Hun Jing dan Hun Yan. Klan Hun kali ini benar-benar telah mengirim banyak ahli kuat untuk menghancurkan klan Yao. Dengan tatapan yang dingin, Hunsa pun mengatakan, tidak disangka, benar-benar ada seseorang yang bisa merobek ruang yang telah disegel oleh Tuan Api Pelahap. Kau adalah Xiaoyan? Aku telah menerima pesan bahwa rekanku Hunyan telah dikalahkan olehmu. Tatapan Xiaoyan sedikit tajam, orang ini jelas bukan orang biasa. Di antara kita tidak ada yang mampu menandinginya dengan kekuatannya di tingkat elit Dousheng bintang 7. Api teratai 8 warna mungkin bisa untuk menahannya, namun tidak bisa digunakan terus-menerus. Doki di tubuhku sudah terkuras akibat pertarungan sebelumnya. Guru, mungkin engkau harus pergi terlebih dahulu, dan jangan meninggalkan jejak sedikit pun. Untuk sementara aku akan menahan orang ini. Ekspresi Yao Lao sedikit merenung, bagaimana mungkin kau bisa menahan iblis tua itu, sedangkan Douki di dalam tubuhmu tidak sepenuhnya pulih. Xiaoyan pun menegaskan, jangan khawatir. Setelah ini aku pasti akan bergegas pergi ke klan Gu setelah menahannya. Tiba-tiba Xiaoyan mengeluarkan sebotol pil sebesar bola mata dari cincin penyimpanannya. Energi yang begitu besar berkumpul seperti naga di dalam pil itu. Pil misterius tingkat 9. Pil ini mampu memberikan energi yang begitu dahsyat jika menelannya. Namun dengan kondisi Xiaoyan saat ini sulit baginya untuk menyempurnakan pil ini dalam waktu yang singkat. Yao Lao menghela nafas lega dan menegaskan kepada Xiaoyan supaya berhati-hati terhadap orang itu. Setelah itu Yao Lao memimpin para generasi muda klan Yao untuk bergegas pergi. Tak lama kemudian, Hunsa menyerang ke arah sekelompok Yao Lao, namun berhasil diblokir oleh Xiaoyan. Wajah Hunsa tampak muram setelah melihat bahwa Yao Lao dan yang lainnya benar-benar melarikan diri. Hunsa kembali terfokus terhadap pil yang ada di tangan Xiaoyan. Niat serakah muncul di matanya. Ia berkata, Xiaoyan, serahkan pil obat itu. Aku akan memberikanmu kematian yang tenang. Jika tidak, aku akan membakarmu hidup-hidup dan mengalami penderitaan yang lebih buruk daripada kematian. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Ia menggenggam pil itu dan dengan cepat langsung menelannya. Setelah pil obat masuk ke dalam tubuhnya, tiba-tiba jubah hitam di tubuhnya berubah menjadi sisik naga. Gelombang energi yang terus-menerus keluar dari tubuhnya. Cahaya energi yang sangat besar itu mengelilingi tubuh Xiaoyan. Menelan pil misterius tingkat 9 membutuhkan banyak persiapan untuk membantu penyempurnaan setelah ditelan. Namun Xiaoyan tanpa persiapan apapun. Ini sama saja dengan bunuh diri. Hunsa tertawa dingin sembari berkata, aku telah memberimu pilihan tetapi kamu menolaknya, jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Dengan cepat, ia mengeluarkan pedang tajam yang dikelilingi api hitam dan langsung merobek udara dan mengarah ke tubuh Xiaoyan. Namun, kekuatan energi dari pil misterius itu terus mengalir di tubuhnya dan mampu menahan serangan itu. Ekspresi Hunsa sedikit muram ketika melihat energi di tubuh Xiaoyan terus-menerus mengalir keras setelah menelan pil itu. Aku ingin melihat berapa lama kamu akan bertahan. Pil misterius tingkat 9 memang sangat kuat, tetapi kamu tidak punya waktu untuk memurnikannya lebih lama. Jika tidak, energi itu benar-benar membuat tubuhmu hancur. Xiaoyan tersenyum tipis, ia mengabaikan kata-kata itu. Seluruh pegunungan Shenong hancur berantakan. Sesaat Xiaoyan melangkah, gunung itu terbelah dan hancur menjadi abu. Sekali lagi Xiaoyan mengeluarkan serangan dahsyat dan langsung mengarah ke iblis tua itu. Hunsa pun terpental mundur. Di saat yang sama, sosok hitam kaku tiba-tiba meraih tangan Yao Tian dan Yao Ling
dan terbang ke atas langit. Itu adalah boneka Raja Naga Utara yang diperintahkan oleh Xiaoyan untuk diam-diam membawa Yao Tian dan Yao Ling pergi. Sementara Xiaoyan sendiri tetap bertarung menahan Hunsa. Kalian berdua harus bersiap untuk melarikan diri. Mungkin nanti aku akan menyusul. Target Hunsa adalah aku. Kemungkinan ia tidak akan mengejarmu. Salah satu dari kalian harus tetap hidup. Jika kalian terus mengikutiku, maka kita semua benar-benar akan mati di sini. Yao Tian dan Yao Ling mengerutkan wajahnya setelah mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba, Xiaoyan mengeluarkan sedikit energi dan segera mengayunkan tangannya. Gelombang kekuatan mendorong dan mengirim Yao Tian jauh dari pegunungan itu. Sambil memandang ke arah Xiaoyan, Yao Tian benar-benar tidak menyangka Xiaoyan terus membantunya meskipun dalam keadaan seperti ini. Tanpa mengucapkan kata, Yao Tian langsung pergi dari tempat itu. Kini hanya Xiaoyan dan Yao Ling yang berada di pegunungan itu. Xiaoyan tidak punya waktu terlalu lama lagi. Pikirannya terus terfokus pada energi liar di tubuhnya. Tiba-tiba Hunsa mendekat ke arah Xiaoyan. Ia berkata, salah satu dari anggota klan Yao melarikan diri. Namun saat ini targetku kali ini hanya dirimu. Karena Gyoku no Tushe klan Xiao ada di tanganmu. Ini adalah sesuatu yang harus aku dapatkan dan menyerahkannya ke klan. Di sisi lain, Yao Ling melihat kondisi Xiaoyan yang begitu menyedihkan. Yao Ling menggigit bibirnya dengan lembut. Tiba-tiba, ia mengayunkan tangannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, Tuan Xiaoyan, darah saya sedikit unik, memiliki efek meningkatkan kekuatan spiritual. Xiaoyan langsung terkejut mendengar kata-kata itu. Tidak heran dulu wanita ini bisa memasuki pegunungan iblis, ternyata memang memiliki kemampuan. Tak lama kemudian, Xiaoyan langsung menggigit tangan Yao Ling dan langsung menyerap darah itu. Darah itu mengalir ke seluruh tubuhnya dan tiba-tiba darah yang ditelan berubah menjadi energi misterius. Kekuatan spiritual Xiaoyan meningkat pesat. Dia bisa merasakan jiwanya dengan rakus melahap darah itu. Namun ia langsung berhenti karena melihat tubuh Yao Ling semakin pucat ketika darahnya terkuras terus-menerus. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika aura Hunsa mulai mendekat. Pegangan dengan erat, kita harus memanfaatkan energi ini untuk melarikan diri. Tempat ini sudah cukup dekat dengan klan Gu. Wajah Hunsa sedikit muram saat dia mengejar dari belakang. Ia segera membentuk segel di tangannya dan berubah menjadi burung hitam yang ganas. Dengan kecepatan kilat, burung itu langsung menghilang. Ekspresi Xiaoyan berubah saat merasakan aura Hunsa menghilang. Ini buruk. Perasaan ini sangat tenang. Dan ternyata, tiba-tiba Hunsa berada tepat di depan dan langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Ketika dia hendak menyerang, tiba-tiba sosok tua kuat muncul tepat di depan mereka dan langsung memblokir serangan itu. Hunsa, kamu benar-benar berani mengacau di sekitar wilayahku. Aku anggap ini tidak terjadi dan silahkan untuk pergi. Sosok tua itu ada Gudao, salah satu dari 3 dewa kuat dari klan Gu yang kekuatannya mencapai tingkat bintang 7 Dousheng. Ekspresi Hunsa sedikit suram sembari berkata, targetku adalah bocah itu, jadi tidak ada hubungannya dengan klan Gu. Gudao tertawa keras sambil menggelengkan kepala. Dia berkata, Xiaoyan merupakan bagian dari klan Gu kami, jadi jangan bermimpi untuk menyerahkannya kepadamu. Aku sarankan engkau sebaiknya segera pergi dari sini. Bertarung di wilayah klan Gu tidak menguntungkan bagimu. Xiaoyan terkejut mendengar kata-kata itu. Sejak kapan klan Gu menganggapnya sebagai bagian dari klan Gu? Gudao pun berkata kepada Xiaoyan, bocah nakal, aku sudah tahu apa yang terjadi antara kau dan nyonya muda pada saat di alam api iblis dulu. Xiaoyan pun kembali terkejut mendengar kata-kata itu. Namun, dia dengan cepat pulih dan berbicara dengan sangat dalam. Ia mengatakan, Tetua Gudao, alasan aku datang kali ini adalah untuk memberitahu klanmu bahwa klan Yao sudah dihancurkan oleh klan Hun. Dan pelaku di balik hilangnya klan Xi dan klan Ling juga adalah mereka. Gudao pun mengerutkan wajahnya,
matanya langsung menatap ke arah Hunsa. Dengan nada keras ia pun berkata, "Klan Hun memang benar-benar sangat berani. Tentu saja ada kekuatan besar di belakangnya. Sebelumnya aku begitu tidak percaya klan Hun pelakunya karena tidak ada bukti yang pasti. Tetapi sekarang benar-benar mengejutkanku." Hunsa tertawa keras sembari berkata, "Tenang saja, klan Gu kalian cepat atau lambat akan menemui nasib yang sama seperti mereka." Tak lama kemudian, Douki di tubuh Gudao keluar dengan tongkat di tangannya yang dikelilingi energi yang begitu menakutkan. Kemudian energi di alam tongkat itu menyerang dan langsung bertabrakan dengan pedang tajam milik Hunsa. "Hunsa, kami belum pernah bertukar pukulan selama ratusan tahun, tetapi engkau tampaknya tidak banyak mengalami peningkatan." Di sisi lain, kondisi Xiaoyan semakin buruk. Ia memanfaatkan waktu untuk memurnikan energi liar itu. Bayi kecil Yiwa segera keluar dari tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kuali api. Xiaoyan membentuk segel di tangannya, tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan energi yang berubah menjadi kristal. Tanpa serangan dari Hunsa, Xiaoyan terus memfokuskan pikirannya dan menggunakan semua kekuatannya untuk memperbaiki energi liar yang ada di seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Ia merasakan bahwa ada tanda-tanda lonjakan energi yang sangat dahsyat. Di sisi lain, Hunsa mengerutkan wajahnya. Ia berkata, "Sial, kenapa aku harus bertemu orang tua ini? Apalagi ini adalah wilayah klanku. Jika bertarung dengan terus-menerus, ini akan memancing ahli kuat dari klanku untuk datang. Aku harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin." Dengan cepat, Hunsa membentuk segel kuat di tangannya seperti bola hitam yang sangat menakutkan. Energi liar menyatu dalam bola hitam itu. Tak tinggal diam, Gudao juga mengeluarkan energi seperti cahaya hijau yang mengelilingi tongkat di tangannya. Kemudian kedua serangan itu langsung bertabrakan. Gunung di sekitar area itu langsung hancur seketika. Keduanya pun langsung terpental mundur. Kekuatan dari ahli bintang 7 Dousheng benar-benar menakutkan. Namun anehnya, dalam sekejap, Hunsa menghilang dari tempat itu. Mata Gudao langsung menatap ke arah iblis itu dari kejauhan. Dan ternyata, Hunsa tiba-tiba berada di dekat gunung tempat Xiaoyan berada. Serangan sebelumnya hanya mengalihkan Gudao, dan tujuan utamanya adalah menangkap Xiaoyan. Tubuh Hunsa tiba-tiba berada tepat di depan Xiaoyan. Dia meraih tangannya untuk menangkap Xiaoyan. Namun ketika ia hendak menyentuh kepala Xiaoyan, mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Aura berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya melonjak ke atas langit. Langit pun bergetar hebat akibat kekuatan itu. Bintang 6 Dousheng, Xiaoyan benar-benar telah menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Ekspresi Hunsa tiba-tiba berubah setelah mendeteksi aura kuat dari tubuh Xiaoyan. Energi di tubuh Xiaoyan telah sepenuhnya pulih. Kali ini, ia tidak merasakan takut sedikit pun dalam menghadapi iblis tua itu. Apalagi ia telah menerobos ke tingkat doseng bintang 6. Hunsa merasakan sedikit ketakutan di dalam dirinya. Ia melihat simbol naga yang muncul di lengan Xiaoyan, seolah-olah ia menemukan sesuatu yang menakutkan. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengeluarkan kekuatan cahaya 9 emas misterius dan langsung menyerang ke arah Hunsa. Serangan itu langsung meledak, berubah menjadi petir emas yang keluar dari jarinya. Petir keemasan itu dengan mudah menembus ke arah Hunsa, sesuatu kekuatan yang tidak mudah untuk ditahan. Tubuh Hunsa langsung terpental mundur. Gudao di sampingnya terkejut melihat pemandangan itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sulit baginya percaya bahwa Xiaoyan kali ini mampu membuat Hunsa dalam keadaan seperti itu. Hunsa kemungkinan tidak bisa melanjutkan pertarungan ini, apalagi masih ada Gudao di samping Xiaoyan. Hunsa pun berkata, "Xiaoyan, kali ini kau sangat beruntung. Dendam kali ini aku pasti akan membuatmu membayarnya 10 kali lipat." Dengan cepat ia langsung membuka ruang spasial, lalu pergi dari tempat itu. Di sisi lain,
Ekspresi Yao Ling terkejut melihat pemandangan itu. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan mampu membuat ahli Dousheng seperti Hunsa menjadi ketakutan. Yao Ling sedikit mengerutkan wajahnya sembari berkata, "Tuan Xiaoyan, apakah Anda sudah menyempurnakan pil misterius? Tidak mudah untuk menyempurnakan pil itu. Aku hanya menyempurnakan sebagian dari pil itu, tetapi sudah menerobos bintang 6 Dousheng. Jika aku benar-benar menyempurnakannya, aku mungkin sudah menerobos Dousheng bintang 6 tahap menengah, bahkan tahap akhir. Tidak heran Hunsa benar-benar ingin merebut pil ajaib seperti itu. Terlihat bagaimana mengerikannya pil misterius tingkat 9 ini. Di sisi lain Gudao tertawa keras dan perlahan mendarat ke arah Xiaoyan. Pil misterius tingkat 9? Aku harus mengakui bahwa ngaku benar-benar beruntung kali ini. Bahkan aku pun tidak berani untuk menelan pil mengerikan itu. Di sisi lain, aura kuat perlahan mendekat ke area tersebut. Para tetua dan anggota klan Gu perlahan mendekat. Mata mereka sangat terkejut melihat gunung di sekitar mereka hancur akibat dari pertempuran hebat. Mata Xiaoyan sedikit terkejut melihat sosok yang datang kali ini. Ia adalah Ling Quan, yang dimana mereka memiliki dendam sebelumnya. Ling Quan menjadi pemimpin yang datang kali ini. Ia terus bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Gudao lantas mengatakan, orang yang telah mengacaukan tempat ini adalah salah satu dari 4 iblis suci dari klan Hun. Namun sekarang semuanya baik-baik saja. Ekspresi Ling Quan terkejut mendengar hal itu. 4 iblis suci dari klan Hun. Mereka sebanding dengan 3 dewa klan Gu kita. Selain kepala klan, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Gudao tertawa keras sembari berkata, lihat saja dirimu. Xiaoyan jauh lebih muda dari kalian semua. Namun ia dapat dengan mudah bertahan hidup saat dikejar oleh iblis itu. Bahkan mampu membuat Hunsa mengalami kerugian. Jika generasi muda klan Gu bisa menghasilkan orang seperti itu, klan Gu kita pasti jaya di masa depan. Penatua Gudao seharusnya tidak terlalu memuji saya. Jika bukan karena Anda, aku mungkin sudah mati. Namun saat ini saya ingin tahu, apakah Anda mengizinkan saya untuk bertemu dengan kepala klan Gu? Masalah klan Yao yang dimusnahkan bukan masalah yang kecil. Apalagi sebelumnya hilangnya klan Shi dan juga klan Ling. Klan Hun pasti akan merencanakan sesuatu setelah ini. Ling Quan dan yang lainnya langsung terkejut mendengar kata-kata itu. Kedua matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat menatap ke arah Xiaoyan. Wajah Gudao sangat serius saat mendengar Xiaoyan. Gudao melirik ke arah Yaoling dengan wajah Yaoling yang tidak bisa menahan tangis. Sepertinya kita harus mengundang kepala klan Yan dan klan Lei. Tindakan klan Hun kali ini jelas menargetkan semua klan kuno. Tak lama kemudian, Gudao langsung memimpin sekelompok Xiaoyan dan bergegas pergi menuju ke klan Gu. Dengan cepat mereka pun tiba di aula klan Gu. Banyak tetua dari klan Gu semuanya tiba di aula. Di kursi pemimpin adalah Gu Yuan, kepala klan Gu. Gu Yuan terkejut melihat Xiaoyan, ekspresinya sangat dalam. Ia dapat merasakan kekuatan mengerikan macan apa yang tersembunyi di dalam tubuh bocah ini. Dulu saat dia datang ke klan, dia hanya seorang dozun biasa. Tidak disangka, setelah beberapa tahun, ia sudah menjadi elit Dousheng bintang 6. Bahkan satu langkah lagi bisa menyamai 3 dewa klan Gu kami. Di samping Gu Yuan, ada 3 dewa klan Gu, salah satunya adalah Gu Dao. Dan di samping dewa itu, ada generasi muda klan Gu. Sosok elegan yang sangat cantik duduk di depan. Pandangannya tidak pernah lepas dari pemuda yang telah lama ia rindukan. Sosok itu adalah Sun Er, nyonya muda klan Gu. Xiaoyan dan Yaoling pun langsung menyapa dan memberi hormat ke kepala klan. Xiaoyan tidak berani sedikit pun untuk menatap Sun Er terlalu lama. Gu Yuan menatap sosok muda di depannya. Senyum tipis muncul di wajahnya sembari berkata, dalam waktu yang tidak cukup lama, kau benar-benar telah mencapai tingkat seperti ini. Kemungkinan ada harapan untuk kebangkitan klan Xiao kali ini. Xiao Xuan mungkin akan sangat bangga jika mengetahui hal ini. Setelah bertahun-tahun, tidak ada pemuda di dunia ini
yang bisa berani untuk mendekati putriku. Bahkan generasi muda di klan Gu, kami sekalipun tidak mampu mendekatinya. Mungkin putriku tidak salah menilaimu. Mulai saat ini engkau mungkin bisa memanggilku ayah. Dengan keringat dingin Xiaoyan pun tunduk hormat dan berterima kasih kepada Gu Yuan. Xiaoyan mungkin mengerti apa yang diucapkan oleh Gu Yuan. Tampaknya masalah di alam api pemurnian iblis tidak luput dari mata tajam orang tua ini. Untungnya, kekuatannya saat ini dapat dipertimbangkan oleh Gu Yuan. Jika tidak, masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Penatua di sampingnya berkata, akankah klan Gu menyerahkan Sun Er yang mereka pandang sebagai harta terbesar klan kepada orang ini? Gu Yuan tersenyum tipis sembari berkata, hanya seorang pemuda yang luar biasa yang layak untuk putriku. Sun Er pun terkejut mendengar kata-kata itu langsung dari ayahnya. Ia tidak menyangka hubungannya dengan Xiaoyan benar-benar direstui. Tampak senyum bahagia di wajah Sun Er. Di sisi lain, Xiaoyan pun angkat bicara dan berkata, Kepala klan, bolehkah saya tahu jika kepala klan pernah mendengar klan Tunling? Wajah Gu Yuan sedikit bergetar ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu. Xiaoyan bertukar pandang dengan Yao Ling. Ia menggambarkan semua yang terjadi di alam Yao. Dan Nihility Devouring Flame seakan menyatu dengan klan Tunling tersebut. Gu Yuan pun akhirnya menjelaskan bahwa klan Tunling ini adalah klan yang sangat misterius sejak era kuno. Dulu klan ini pernah menjadi bencana bagi klan-klan kuno. Salah satu bencana besar di benua Douqi adalah klan Tunling ini. Dulu, begitu banyak klan kuno yang berdiri di benua Douqi. Namun kini, hanya 8 klan kuno yang tersisa akibat dari klan Tunling tersebut. Mereka mampu melahap garis keturunan klan-klan kuno. Klan Hun telah melenyapkan klan Shi, klan Ling, dan klan Yao. Alasan mengapa klan Hun begitu kuat sampai saat ini dikarenakan bantuan dari Nihility Devouring Flame dan klan Tunling yang mampu melahap garis keturunan klan kuno. Kemungkinan saat ini mereka memiliki dua tujuan, yaitu satu adalah untuk mengumpulkan kekuatan garis keturunan klan kuno dan mengumpulkan batu giok kuno Tushe. Seperti yang diketahui, klan-klan kuno saat ini masing-masing memiliki pecahan batu giok kuno Tushe. Xiaoyan lantas mengatakan, kepala klan Gu, apakah rencana klan Gu saat ini? Mengingat klan Hun sudah mencapai sejauh ini dan sudah mendapatkan 4 pecahan batu giok kuno Tusi dari klan yang sudah dilenyapkan oleh mereka. Gu Yuan pun menegaskan, yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengundang para pemimpin klan Yan dan klan Lei untuk bergabung dan membahas apa yang sudah terjadi saat ini. Keputusan Gu Yuan dengan cepat menyebar dan para tetua lainnya langsung ke klan Lei dan klan Yan. Sembari menunggu kedua klan tersebut untuk datang, Xiaoyan menggunakan waktu itu untuk menyempurnakan pil misterius seutuhnya. Dikarenakan energi liar itu masih ada di dalam tubuhnya, dan sebelumnya Xiaoyan hanya menyempurnakan setengah dari pil itu. Di sisi lain, Sun Er melihat Xiaoyan dari kejauhan sembari mendekat ke arah Xiaoyan. Sun Er menatap ke arah dada Xiaoyan yang dipenuhi luka dan darah. Bekas luka akibat dari serangan Hunyan sebelumnya. Dengan lembut, Xiaoyan pun berkata, Xiao Sun Er, bantu aku menjaga area ini. Aku butuh waktu untuk menyempurnakan pil misterius seutuhnya. Sun Er dengan senang hati menjaga area tersebut. Di sisi lain, sosok pria tiba-tiba muncul di depan Sun Er. Sosok tua itu adalah Ling Ying. Dengan lembut ia pun berkata, Nona muda benar-benar tidak salah menilai Xiaoyan. Dalam beberapa tahun, kekuatannya meningkat pesat. Sungguh kecepatan yang sangat mengerikan, bahkan diakui oleh kepala klan. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menyempurnakan pil misterius itu seutuhnya. Aura di tubuhnya tiba-tiba melesat ke atas langit dan sekali lagi ia berhasil menerobos ke tingkat bintang 6 Dousheng tahap menengah. Sun Er perlahan berjalan ke arah Xiaoyan
dan mengucapkan selamat kepada Xiaoyan yang telah berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 dan berhasil menerobos. Shuner juga mengatakan kepada Xiaoyan bahwa pemimpin klan Yan dan klan Lei sudah tiba di klan Gu dan ayah mengundangmu juga kembali ke klan. Xiaoyan mengangguk pelan dan bergegas pergi. Pertemuan ini sangat penting dan ini merupakan pertanda bahwa perang besar melawan klan Hun akan segera tiba. Tak lama kemudian, Xiaoyan dan Shuner segera tiba di aula klan Gu. Di tempat itu, para petinggi klan kuno pun sudah berkumpul. Shun-er pun menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa di kiri kursi pemimpin sosok yang berpakaian merah adalah kepala klan Yan, yaitu Yan Jin. Xiaoyan bisa merasakan api surgawi yang sangat kuat berada di dalam tubuh orang itu. Kemudian di sisi kanan kursi pemimpin adalah kepala klan Lei, yaitu Lei Ying. Kekuatannya sebanding dengan Yan Jing yang berada di tingkat Dousheng bintang 8. Shun-er juga menjelaskan bahwa dulu ada rumor bahwa orang ini pernah bertarung dengan leluhur Xiao Xuan. Namun dengan mudah ia ditumbangkan. Pada dasarnya leluhur Xiao Xuan adalah orang yang terkuat di benua Douqi saat itu. Xiaoyan pun terkejut mendengar kata-kata itu. Ia menyadari bahwa begitu lamanya peristiwa itu terjadi. Di sisi lain, tampak pria dari klan Gu tiba-tiba datang ke arah Xiaoyan dan Shun-er untuk meminta bantuan. Ia adalah Gu Hua, merupakan jenderal dari pasukan tentara hitam klan Gu. Gu Hua menjelaskan bahwa ada keributan di arena depan klan Gu. Keributan itu terjadi akibat para murid dari klan Lei yang sengaja memprovokasi anggota tentara hitam untuk bertarung dengan mereka. Banyak anggota dari tentara hitam kalah dalam pertarungan itu. Bahkan Guling dan Gu Yao yang merupakan ahli Dousheng bintang 2 harus jatuh memalukan di tangan mereka. Mendengar hal itu, Sun-er pun terkejut. Ia mengira bahwa orang yang mampu bersaing dengan Gu Qing di kalangan anggota klan Lei adalah Lei Dong. Ia merupakan jenius muda klan Lei saat ini yang mempunyai bakat yang sangat luar biasa. Shun-er juga mengatakan bahwa dulu klan Lei juga pernah datang ke klan Gu untuk melamar dirinya yang akan dijodohkan dengan Lei Dong. Banyak penatua dari klan Gu menyetujuinya. Namun pernikahan itu dibatalkan karena Sun-er tidak hadir pada saat itu. Tatapan Xiaoyan menjadi tajam saat Sun-er mengatakan hal itu. Gu Hua kemudian meminta bantuan kepada mereka untuk mengembalikan harga diri tentara hitam klan Gu. Shun-er menegaskan bahwa pertarungan yang sama sekali tidak berarti untuk kebanggaan. Jika Nyonya Muda tidak mau, lantas mengapa Nona Muda tidak meminta kakak ipar untuk membantu kami? Bahkan kepala klan pun mengakui kekuatannya. Mendengar hal itu, Shun-er pun tersenyum malu. Sepertinya kau tidak menargetkanku, melainkan Xiaoyan. Gu Hua terawa dingin sembari menatap ke arah Xiaoyan. Aku sangat percaya bahwa orang dari klan Lei itu akan tunduk kepada saudara ipar Xiaoyan. Dengan geram, Xiaoyan pun bersedia membantu Gu Hua. Bagaimanapun, ia ingin melihat orang seperti apa yang hampir menjadi tunangan Sun Er.